Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita berada di lahan porang milik Pak Mustamin. Bisa dilihat. Ini lahan porang milik Pak Mustamin. Sekarang kita cari pemiliknya. Ayo, kita cari. Di mana Pak Mustamin sekarang? Ayo kita cari Pak Mustaminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa? Bapak sedang apa ini? Lagi nyabutin rumput ini, bersih-bersih. Ini tanaman apa, Pak? Oh, ini tanaman porang. Ini baru saya coba menanam pertama kali lah begitu. Oh ya Pak, di sini di Lokobata siapa saja yang membudidayakan porang? Di sini ada 2 orang sama saya, Pak Air sama saya sendiri. Hanya 2 orang, Pak? Iya, hanya 2 orang. Lalu, kenapa Bapak memilih usaha ini? Karena kalau menurut saya memilih usaha ini menurut saya lebih menjanjikan, walaupun saya baru pertama menanam, tapi kita lihat dari orang-orang yang pernah menanam sangat menjanjikan lah. Maksud saya harganya itu lebih mahal dan kuantitasnya itu lebih banyak. Kalau kita nanam sedikit saja di lahan sekitar 100 meter persegi itu bisa menghasilkan sampai kurang lebih lah 4 kintal gitu. 4 kintal umbinya kalau sampai 2 musim atau 3 musim. Oh, iya. Di mana Anda mendapatkan benihnya ini, Pak? Saya mendapatkan benih ini, benih cabutan, istilahnya benih cabutan. Yang dimaksud dengan cabutan, kita nyabut di hutan, tidak kita beli. Yang tumbuh di hutan, kita berburu di hutan liar lah begitu. Tidak ada yang jual? Sebenarnya ada yang jual, cuman karena di Lombok itu belum banyak yang nanam, makanya kita kesulitan untuk membeli benihnya, bibitnya gitu, benih atau bibitnya. Di sini baru pertama kali di dusun Lokobata ini atau di Kayangan ini untuk menanam. Saya mungkin orang pertama kalinya untuk menanam. Lalu bagaimana proses penanamannya? Proses penanamannya seperti biasa. Pada umumnya sama kayak kita menanam, kurang lebih menanam cabai atau tomat. Pertama lahannya kita gemburkan, kita buat gulutan atau bedengan seperti ini. Lalu kita tanam di musim penghujan kayak ini, bukan di musim panas, itu maksudnya. Lalu porang ini dipanen pada usia berapa? Untuk pemanenan tergantung bibitnya, tergantung benihnya, tergantung yang kita tanam. Kalau umbi besar kita tanam yang seberat 250 gram atau 500 gram, maka kita bisa panen dalam jangka 6 bulan atau 7 bulan. Tapi kalau jenis kata atau umbi kecil, maksud saya kata seperti ini. Kata seperti ini kalau kita tanam itu sebenarnya bisa kita panen langsung dalam jangka 6 bulan, tapi kurang maksimal. Itu menurut
orang-orang yang pernah menanam terlebih dahulu. Kalau kita mau maksimal maka kita biarkan sampai 3 kali musim. Maksudnya 3 kali musim itu 3 kali musim hujan atau 2 kali musim hujan, tapi lebih maksimal 3 kali musim hujan. Tapi kalau umbi besar, yang saya maksud tadi sebesar telur bebek angsa itu sekitar 250 gram atau kurang lebih seperti itulah, atau sebesar genggam itu sampai kurang lebih setengah kilo. Nah itu kita bisa panen langsung kalau yang setengah kilo dalam jangka 6 bulan. Kalau katak seperti ini yang saya bilang tadi itu maksimal untuk kita panen dalam jangka 3 kali musim, 3 kali musim hujan. Karena untuk porang ini hidupnya cuman 6 bulan sampai 7 bulan. Setelah 7 bulan dia akan mati, pohonnya mati, tetapi umbinya tetap ada di dalam tanah. Nanti kalau datang hujan tahun yang akan datang, dia akan tumbuh lagi dan batangnya lebih besar dari ini nantinya, mungkin sebesar lengan atau sebesar gagang parang lah, seperti itu. Karena dia akan membesar, tidak tetap seperti ini. Otomatis umbinya juga makin membesar nantinya. Itu maksud saya. Iya Pak. Terus apa saja produk yang bisa dibuat dengan porang ini? Untuk porang yang sebenarnya porang itu banyak kegunaannya, atau maksud saya gimana ya? Porang ini dibuat untuk membuat bahan seperti kosmetik, terus jadi perkat kapsul atau kulit kapsul itu yang jenis karet itu. Iya. Karena itu terbuat dari porang. Tapi pertama yang di 80% porang ini larinya ke makanan. Yang 80%-nya, yang 10% lari ke farmasi, yang 10% lagi ke industri itu untuk campuran bahan-bahan pesawat atau campuran kertas biar tidak mudah sobek, biar tetap lentur, atau untuk lem gitu, lem seperti glukol, hakol atau altiko dan sejenisnya. Tapi yang dihususkan, bukan dihususkan, untuk 80%-nya itu untuk makanan seperti mie shirataki, tahu Jepang, dan jenis beras shirataki, beras Jepang shirataki itu terbuat dari porang atau dari umbi porang. Seperti itu yang saya tahu informasinya. Jadi banyak ya Pak, banyak dibuat gitu. Iya, karena porang ini boleh dikatakan serbaguna, dan umbi porang ini kaya dengan glukomanan untuk kesehatan bagi yang penderita diabetes. Cocok sekali untuk mengkonsumsi bahan-bahan atau makanan yang terbuat dari umbi porang. Baik, mungkin hanya ini yang kami tanyakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Saril. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.